bisa mengadakan silaturahmi halal bihalal, Jumat Barokah dan Persada 86 di rumahnya Novida Andalini di Telaga Golek. Alhamdulillah ini teman-teman dalam perjalanan, katanya ada yang di dekat Polsek Mampang, ada yang di mana. Alhamdulillah pada mau datang ke sini. Jadi kalau kita nungguin takutnya masih terlalu lama. Jadi kita mulai karena ada beberapa yang nanti juga mau pulang cepat gitu. Jadi kita mulai lebih dulu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berkumpul sehat walafiat, menyambung silaturahmi, bisa kumpul bersama. Kita mulai dengan pembacaan kalam ilahi oleh Wendy surat Al-Imran dari 102 sampai 105. Sari tilawahnya Indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau dalam masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendengar azab yang berat. Alhamdulillah, terima kasih Wendy dan Indah. Selanjutnya tausiah dari Ustaz Lita Albaini. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana ala nikmatil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'du. Teman-teman sekalian, para alumni Persada 86, Bapak Ibu yang insya Allah saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus tuan rumah Ibu Novida yang sudah berkenan memberikan keluangan tempatnya untuk kita berkumpul. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya, di siang hari yang cerah ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Nikmat sehat walafiat, nikmat hati yang senantiasa bersyukur, nikmat ukhuwah sehingga kita bisa merasakan keindahan kita ketika kita berkumpul bertemu dengan teman-teman kita yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali dengan kekuatan berangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rombongan Depok 1. Rombongan Depok 1. Kita tunggu dulu teman-teman. Tarik nafas, ambil air minum. Ini masih kosong, Ibu ini sebelah situ, sebelah Bu Adet masih kosong. Nah, Loading di sini sebelah yang Pak Ustaz. Masuk video sama ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah baru buka nih. Rasa syukur kita kepada Allah, begitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga, yang kalau kita hitung-hitung gak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Kadang-kadang kita tidak terpikir ya, halnya kecil tapi lewat begitu saja dalam kehidupan kita.
Semoga dengan kita sering kumpul, mengikuti kajian, ini akan bisa membuka hati kita bahwa betapa kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh, di pembukaan ini saya sampaikan sedikit saja nikmat yang terbesar selain nikmat iman, nikmat sehat yang luar biasa. Teman-teman bisa menyimak pengajian ini karena apa? Karena ada telinga. Telinganya sehat. Kalau telinganya tidak sehat, maka saya minta tolong Bu Uning untuk menjadi penterjemah. Bahasa isyarat udah bisa kan? Masih bisa ya? Yang untuk kemarin belajar. Bu Ika punya handphonenya mahal, ya. Handphonenya mungkin apa? Yang iPhone berapa paling mahal, Bu Novi? 15 berapa harganya? 26. Wah, ini kayaknya udah ngeliat list ya. Punya konter. Oh, udah punya konter. Oh, Sultan, Masya Allah. Longsorannya deh. Yang bikin mahal itu handphonenya, mereknya, harganya 26 juta, atau telinganya. Kalau telinga kita nggak sehat, itu yang namanya Bu Ika, halo, ini handphone gimana? Kok nggak ada suaranya? Yang salah bukan handphonenya, yang salah telinganya. Kita kadang tidak berpikir, teman-teman, betapa Allah memberikan kenikmatan. Sehatnya telinga itu tak terkira. Ada dokter di sini? Belum datang dokter kita, Pak Toyo, ya, temannya Bu Tati ya, Masya Allah. Selamat bergabung Bu Tati, ya, jauh-jauh dari Jawa Barat ya. Itu juga Jawa Barat. Oh, kita juga Jawa Barat. Saya juga pindah kota ya, dari Depok 2 ke sini, perjuangan banget ya. Masya Allah. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa kenikmatan telinga itu demikian besarnya. Kita lewat saja. Ya. Handphonenya siapa lagi nih? Sari. Agak turun dikit lah, S14 ya. Ada S14? Nggak ada. Ultra. Ngambil fotonya, gambarnya bagus. Yang bikin bagus pikselnya atau yang lain? Matanya. Mau pikselnya sebesar apapun, kalau nggak bisa lihat, apalagi matanya sudah mulai ada yang namanya katarak. Semalam saya rapat, habis isya saya rapat, ya, biasa ngobrol. Itu saya nanya ke salah satu orang peserta rapat, nggak nyambung, saya bingung nih, kayaknya pendengarannya kurang bagus. Iya, saya tanya, ini apa namanya? Jadi ada salah satu murid saya yang melanjutkan studinya di Taiwan, ya. Terus saya tanya, pakai bahasa apa pengantarnya? Oh iya, dia dapat beasiswa katanya. Udah 3 kali, wah ini nggak nyambung, berarti ada yang nggak beres. Apa di laptop saya, ternyata teman yang hadir yang lain nyambung. Oh, pendengarannya. Teman-teman, terbayang oleh kita, satu saja nikmat dicabut oleh Allah, kita sudah nggak cantik, sudah nggak ganteng, ya. Tomo nyimak saya, deketin, kupingnya ditempelin ke sini sama dia, biar dengar saya gitu. Nah, nggak konsentrasi. nggak kontra, kan ngejedot. Masya Allah. Langsung. Nah, terus kemarin lagi itu salah satu guru saya pamit periksa. Iya Pak, ini kayaknya saya sudah agak ada awan-awan kalau ngelihat. Sudah dikasih kita, dicabut pelan-pelan, itu dengan diberikan katarak. Ada lapisan. Mau handphone sebagus apapun, kalau kita sudah punya katarak, ada keinginan untuk kita beli handphone yang mahal nggak? Udah nggak ada.
nggak ada. Salah satu dari pegawai saya, marbot masjid. Marbot, selamat datang, masya Allah, Ustaz besar. Sini mana? Jauh juga. Sini dari jauh banget ini ya. Tonjong. Nah. Tonjong apa? Panjang. Apa ya provinsi? Tanjung Kalang. Oh, Tanjung Kalang. Salah satu dari pegawai saya itu marbot masjid, yang membersihkan masjid. Itu dia kena musibah waktu SD. Apa musibahnya? Dia lagi tidur, didudukin kepalanya oleh temannya. Kelihatannya sepele, bercanda ya teman-teman ya. Nggak sopan. Buat anak SD, kadang-kadang kita kalau bercanda keterlaluan. Didudukin kena saraf matanya. Akhirnya apa? Dia sudah tidak bisa lagi melihat sejernih kita. Udah nggak bisa baca. Semenjak itu dia udah nggak sekolah. Masya Allah. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Dia bisa terus lanjut hidup. Kemudian dia bisa berkeluarga, punya anak, sekarang kerja. Bahkan lebih hebat lagi, itu dia bisa benerin kipas angin. Gimana caranya itu? Ngelihatnya aja udah. Ada nggak keinginan dia punya handphone bagus? Nggak ada. Sama kalau orang diabetes. Saya lagi cerita lagi nih. Kemarin halal bihalal ya. Saya ketemu sama salah satu teman guru yang udah lama. Saya lihat mukanya sudah habis tiris, kurus banget. Kenapa nih? Ya, saya lihat ini kayaknya diabetes. Pas saya ajak untuk makan, udah deh saya diceritain aja katanya. Dia sudah 2 tahun nggak makan apa-apa, cuman makan protein hewani, nggak makan semua jenis karbohidrat termasuk buah. Sudah dicabut kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum, tapi kalau kamu kufur, tidak mau bersyukur, mengingkari nikmat yang aku berikan, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Selamat datang Pak Tri. Jadi Allah tidak salah ketika mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, berulang kali Allah katakan apa kalimatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Ini teman-teman, makanya bersyukur kita kepada Allah. Kita masih dikumpulkan dalam satu pertemuan yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Salah satunya pertemuan yang dimana di situ dibaca ayat-ayat Allah, majelis zikir. Maka teman-teman, mari kita bersyukur. Satu lagi nikmat yang ada di tubuh kita, kalau mau dibuka sampai maghrib juga nggak habis. Ya, tadi sudah nikmat mata, nikmat telinga, nikmat apa lagi? Satu lagi. Ada yang pakai behel nggak? Anaknya pakai behel. Behel berapa harganya? 20 juta ya? Iya, 20 juta bisa sekali umroh. Yang bikin cantik itu apanya? Behelnya? Senyumnya, gigi. Giginya. Mau senyum kayak gimana manisnya kalau nggak ada gigi? Siapa yang udah mulai rontok giginya? Nah, mau senyum semanis apapun ditaruh behel, mau ngapain behelnya? Jadi Allah kasih kenikmatan yang namanya gigi. Saya bukan pengen ini, cuma pengen curcol saja. Saya sudah dicabut kenikmatan giginya. Nggak bisa yang makan yang nanti Bu Novi ada yang keras-keras nggak? Udah nggak bisa. Ya, berantem nanti dikasih kacang, dikasih apa lagi? Makanan Betawi itu? Biji ketapang. Dimut aja. Masya Allah, bisa lepas nanti. Apalagi sate, saya pernah makan teman-teman
minggir, yuk makan sate dulu. Kebetulan masaknya kurang bagus, keras, nggak kemakan itu, cuma di ngueng-ngueng doang. Ya Allah, ini apa? Jadi kanan. Jadi teman-teman ya Allah, kenapa kok kita masih nggak bersyukur? Kapan lagi kita minggir, ya, melipir, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hari ini, masya Allah, saya bersyukur banget teman-teman, wajah baru. Wah, senang banget saya lihat tuh yang pojok sana, yang pojok sini, ya. Surati, ya dulu 34 ya kalau nggak salah. Tuh masih ingat soalnya nongol sebelahnya ada Deden. Saya ingat wajahnya ya, masya Allah. Moga-moga istiqomah walaupun rumahnya jauh ya Tati ya. Kita ada pengajian rutin sebulan sekali. Di mana Bu? Rumah di mana Bu? Di Bojonggede. Oh masih dekat ya, belum sampai naik pesawat kan ya? Punya kereta. Naik kereta, 3.000 perak ya. Teman-teman, inilah yang menyatukan kita. Rasa syukur inilah yang menjadikan kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Kenapa Allah kasih saya sakit? Kenapa Allah kasih Albaini ini sudah giginya udah dikurangi nikmatnya, nggak bisa makan yang keras, makan yang alot. Begitu makan alot nyelip, kalau udah nyelip repot. Supaya apa? Saya membatasi diri. Tahu nih udah dikasih nikmat 50 tahun. Masa nggak bersyukur juga? Ya, rambut sudah mulai. Nah, botak sih enggak, apa namanya, perak. Udah kita bahas waktu kemarin di SMP 2 ya. Ini yang menjadi kekuatan kita. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada kedua hasanah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insya Allah termasuk kita para pengikutnya. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kita baru saja meninggalkan Ramadan. Ada satu perasaan bahagia ketika kita bisa menyelesaikan Ramadan dan bertemu Syawal. Potensi yang bisa kita dapatkan ketika kita bertemu Syawal ini adalah adanya peningkatan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita merasakan kalau kita ketemu teman-teman lebaran minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin, kan gitu. Tapi kita nggak tahu artinya minal aidin wal faizin. Kita kembali suci, fitri. Asalnya dari apa? Idul Fitri, kembali. Fitri itu asalnya dari apa? Fatir, futur, makan, kembali makan. Yang tadinya nggak makan di pagi hari kembali makan. Makanya kalau halal bihalal disiapin makanan. Begitu saya nyampe di sini, ibu-ibu lagi pada sibuk. Ya, makanannya ada yang nuangin flak di atas. Apa tuh tadi saya lihat ada yang nyiapin ini. Semua sibuk kembali makan. Tapi di sisi lain adalah kembali fitri. Kenapa? Kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Cuma apakah kita bisa merasakan, bisa mendapatkan nilai fitrah itu setelah kita berjuang 1 bulan? Nah, dalam kesempatan ini ya, kita coba secara singkat saja makna dari Syawal. Ini masih temanya Syawal ya, di mana-mana halal bihalal ya, teman-teman ada yang SD, SMP, SMA halal bihalal semuanya. Ya, kuliah halal bihalal, tempat kerja halal bihalal ya, semuanya. Kalau ada TK pun TK halal bihalal. Memang sempat masuk TK? Sama sekali. Ya, dulu zaman kita belum ada PAUD ya. Nah, kenapa Syawal ini memberikan satu pesan kepada kita? Para ulama menyampaikan minimal ada 3 makna Syawal yang bisa kita ambil pelajaran, teman-teman. Yang pertama adalah makna Syawal ini irtafa'a, meningkat,
bahwa pembuktian Ramadan kita berhasil itu adalah di bulan Syawal. Waduh, baru melihat. Selamat datang Pak Ayub. Masya Allah, alhamdulillah. Ini masih kosong nih. Nah, Berapa Ustaz? itu janjian sama Sadiman ya bajunya. Kalau gitu saya bawa juga nih, saya pakai. Ya. Ayo siap. Adanya peningkatan. Ini nggak tersesat nih, Rahman nih. Ini geng Depok 1. Sini. Yang Depok Utara sekarang Oh, Depok Utara. udah bukan warga Depok 1 lagi. Ya, silakan. Enggak nyesat. Kemarin tersesat waktu ke rumah siapa ya? Hayati. Yang dekat nyasar. Itu pagernya. Tutup pagernya. Lanjut ya. Kemana tadi saya? Sampai Lupa. Fitri. Syawal. Irtifa meningkat. Nah, peningkatan. Apa yang meningkat teman-teman? Meningkat imannya. Mestinya selayaknya pasca Ramadan itu iman kita tambah meningkat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah nempel kita. Ya. Yang kedua, meningkat ibadahnya. Ya. Ibadah kita bagaimana selama Ramadan ini kita rajin puasa, udah pasti. Ya. Tahajudnya tiap malam, sholat tarawih, ditambah kita baca Al-Quran, ditambah kita apalagi infaknya. Nah, ibadah ini juga